Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah, terlihat sangat insya Allah sehat-sehat semuanya ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kayaknya sudah siap semuanya. Untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, seperti biasa, mari kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada Faujan diminta untuk membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Yang pertama saya absen atas nama Amanda Amri Candika Putra Ceisya Dian Faujan Genta Jini Huma Mutia Hayati Mutia Natasha Nadia Randi Rahmatia Rehan dan yang terakhir Cesar. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah untuk tetap semangat menuntut ilmu ke sekolah. Oke. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air kita dengan menyanyikan lagu nasional untuk menambah semangat kita dan keberanian sebagai jiwa muda Indonesia. Siap? Mari kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Bangsa
jiwa muda Indonesia ya. Sangat Masya Allah, luar biasa. Oke. Oke, baik. Setelah menyanyikan lagu nasional, sudah siap untuk belajar? Oke. Di pagi hari ini kita akan memulai dengan materi yang baru. Tapi insya Allah di materi ini, kayaknya materinya sudah tidak asing. Kalian sudah berjumpa baik di SD ataupun di SMP. Di sini kita di tingkat SMA akan mempelajari materi ini mungkin lebih dalam dari tingkatan-tingkatan sebelumnya. Yaitu materi kita hari ini adalah tentang tentang lingkaran dan busur lingkaran. Sudah pernah mendengar materi tentang lingkaran sebelumnya? Sudah? Di tingkat mana pernah mendengar dari awalnya? SD, betul. SMP pernah mendengar lagi? Pernah, oh iya. Hal ini tidak asing, insya Allah sudah pada mengenal untuk dasarnya. Maka hari ini di tingkat SMA, tujuan pembelajarannya yaitu Ibu harapkan di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menerapkan teorema tentang lingkaran untuk menentukan keliling lingkaran. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan panjang busur lingkaran untuk menyelesaikan masalah nyata. Sebelumnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu, pernahkah kalian melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita? Ada yang bisa coba kasih contoh dengan acungkan tangan? Siap, Randi. Jam dinding, betul. Yang lainnya coba? Mutiara, kipas. Terus ada lagi? Sesar. Apa? Piring. Cantika. Tutup botol. Ban motor. Astagfirullah. Mohon maaf. Kemudian ada lagi Ahmad yang bisa memberikan contoh yang lain. Ahmad ada lagi? Tidak ada? Masih banyak ya. Ada ban motor mungkin di sekeliling kita. Ada apa? Ya kipas angin ini yang tadi yang pegang juga sama ada bentuk lingkaran. Nah, kemudian di tingkat SMP sepertinya sudah belajar tentang ada apa saja sih di lingkaran itu. Nah, itu disebut dengan unsur-unsur lingkaran. Boleh sebutkan satu orang unsur-unsur lingkaran? Huma. Apa? Tali busur. Rehan dulu. Titik pusat. Yang lainnya apa? Mutiara lagi. Jari-jari. Nanti apa? Ada apotema. Lagi? Ada gini yang katakan. Apa gini? Diameter. Aman gak lagi? Juring. Pak Ujat? Apa? Tembereng. Betul. Wah, kayaknya sudah semua unsur-unsurnya sudah disebutkan ya. Sekarang, tadi sudah disebutkan ada jari-jari, ada diameter. Bagaimana sekarang cara menghubungkannya antara jari-jari diameter dengan lingkaran? Kemudian, bagaimana cara kita menentukan panjang busur pada lingkaran tersebut? Nah, untuk memperdalam materi kita di pagi hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu salah satu video berikut.
yang permukaannya berbentuk lingkaran atau bahkan makanannya juga berbentuk lingkaran. Dan kamu akan banyak lagi menemukan benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekitarnya. Saat kamu pergi ke sekolah, kamu juga akan menemukan benda yang berbentuk lingkaran, seperti kendaraan yang kamu gunakan sekarang. Rodanya juga berbentuk lingkaran, bukan? Apa jadinya kalau roda itu tidak berbentuk lingkaran? Lalu, apa saja ya unsur-unsur yang menyusun suatu lingkaran tersebut? Mengapa roda berbentuk lingkaran? Tidak persegi, tidak segitiga, tidak jajar-jajar, apalagi trapesium. Beberapa orang akan berpikir simpel, kalau tidak berbentuk lingkaran, ya maka tidak bisa berjalan. Padahal menurut para ahli, roda memiliki satu titik tetap, sedangkan persegi, segitiga, atau hal lainnya tidak memiliki satu titik tetap, sehingga tidak akan terjadi gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran yang berfungsi membuat benda melingkar. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang itu. Mengenai satu titik tetap tadi, itulah yang dinamakan titik pusat lingkaran, yang mana merupakan salah satu unsur-unsur lingkaran. Selain itu, yang termasuk unsur-unsur lingkaran adalah jari-jari, diameter, tali busur, juring, pembereng, apotema, dan busur lingkaran. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa lingkaran itu adalah sebuah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya dan semua titiknya sama jauh letaknya dari sebuah titik pusat. Dari lingkaran inilah kita dapat mengetahui hanya bentuk lingkaranlah yang mampu membuat roda dapat berputar dan berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Jadi, bagaimana? Apa kalian sudah memahami tentang lingkaran dan unsur-unsurnya? Selamat. Sekarang kamu sudah tahu satu hal baru hari ini. Itulah videonya, menarik bukan? Dari pembelajaran tadi, kenapa katanya sebuah lingkaran itu tidak mungkin berbentuk sebuah lingkaran? Kenapa sebuah roda motor kah, roda sepeda kah, kenapa tidak berbentuk segitiga ataupun persegi? Kenapa para ilmuwan memilih lingkaran yang menjadi bentuk untuk sebuah roda? Kenapa katanya? Ada yang bisa menyimpulkan? Karena lingkaran mempunyai satu titik, tetapi itu titik apa namanya? Titik pusat. Betul sekali. Kasih aplaus dulu untuk Gini Mary. Oke. Sudah. Nah, sekarang mari kita
lihat terlebih dahulu untuk satu kata-kata motivasi hari ini. Lingkaran itu seperti kehidupan yang berputar dengan mengamati dan memahami bagiannya. Kita bisa menemukan rahasia keteraturan yang ada di sekitar kita. Artinya, kehidupan ini seperti roda yang berputar. Ada roda itu di atas, kemudian dia berputar ke bawah, balik lagi ke atas, dan begitu seterusnya. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Tidak selamanya kita selalu di atas, kadang Allah kasih kita ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Untuk apa Allah memberikan suatu keadaan seperti itu? Untuk menandakan rasa syukur kita. Tidak selamanya kita itu selalu senang, tidak selamanya kita itu selalu sedih. Ada kalanya kita bergembira dengan suatu kejutan, tapi ada kalanya Allah tiba-tiba kasih suatu hal yang menyedihkan. Nah, itu sebagai tanda rasa biar kita paham, oh, tidak selamanya hidup itu mulus, selalu ada tantangan yang harus kita hadapi, sehingga kita harus mempunyai kemandirian diri agar kita bisa menjalani kehidupan ini. Mau senangkah, mau sedihkah, mau susah, kita harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Siap? Siap? Oke. Untuk selanjutnya, mengingat di pembelajaran hari ini yaitu kita akan mencari keliling lingkaran. Bagaimana cara menentukan keliling lingkaran tersebut? Dan bagaimana sih, seperti apa sih bentuk panjang musuh itu? Mari kita lakukan eksperimen sederhana untuk melakukan kegiatan di kegiatan kerja kelompok. Oleh karena itu, saya akan bagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Untuk kelompok pertama, saya bagi atas nama Faujan, Amri, Cesar, dan Genta. Silakan untuk nanti melingkar bersama-sama dengan kelompok yang lain ya. Kemudian kelompok kedua ada Raihan, Huma, Putra, dan juga Randi. Kemudian kelompok ketiga, bukan kelompok ketiga, kelompok satu Arwah, yaitu ada Rahmatia, kemudian Mutia, Nadia, dan juga Amanda. Kemudian yang kelompok kedua ada Jimiu, Keisha, Dian, dan Mutia. Silakan untuk membuat kelompoknya masing-masing, bundar saja. Kemudian silahkan melakukan eksperimen sederhana dengan mencari DP lingkaran. Silahkan dicoba, dibagi-bagi tugas ya.
Ada beberapa pertanyaan di setiap LKPD. Jadi saya persilahkan untuk membagi tugas di kelompoknya agar semuanya bisa bekerja sama. Waktunya saya kasih 15 menit. Siap? Siap. Ada yang kurang dipahami, dipersilahkan untuk bertanya kepada saya. Oke, sudah mulai ya. Silakan dimulai. Bagi tugas ya. Ya, silakan. Silakan. Saya ya, silakan. Kemudian nanti kita akan adakan presentasi. Presentasinya hanya mewakili saja. Jadi silakan siap-siap. Apabila sudah selesai, ditentukan anggota kelompoknya untuk menentukan siapa yang jadi pembuka, siapa yang presentasi, dan siapa yang akan menjadi penanya jawab. Ya. Yang aman, kelompok 1 sudah mulai. Lagi ukur apa? Jam dulu. Oke, silahkan. Silahkan. Saya. Kelompok 2 Ahwat. Bagaimana yang Ahwat? Oh, sudah mulai menggambar ya. Percobaan jadi yang ini menggambar. Berapa gambar settingnya? Oh, itu diameter kaca ya. Diameter. Diameter kaca jadi. Oh, dari kaca. Bisa membedakan ya mana yang seperti apa jari-jari, yang seperti apa diameter. Ya. Oke. Ya. Sudah mulai gambar apa? Berapa diameternya? Ini 14. Hah? 28. Berarti jari-jarinya 14. Oke, siap. Silahkan. Dihitung apa sekarang? Pakai rumus sama pakai benang. Oke. Wah, ini kayaknya seru ya. Lagi yang mana sekarang lagi dihitung? Banyak keliling. Banyak keliling itu saya. Itu benang yang merah. Oh, barcode. Sudah dihitung yang noples? Sudah. Wih, sudah. Ada kesulitan tidak? Oh, tidak. Oh, Masya Allah, hebat. Bagus, betul. Jadi setiap malam tuh persiapan terlebih dahulu. Materi apa yang akan kita hadapi esok hari. Masya Allah. Ya, silahkan. Waktu tetap berjalan. Sudah berjalan berapa menit ya? Baru 4 menit saja. Silakan, waktu masih panjang. Saya bisa untuk selisih diambil positifnya saja, karena diambilnya selisih. Mau yang besarkah, mau yang kecilkah, tetap selisihnya langsung yang positif saja.
begitu ya, paham? Jadi mau yang besar ya, kalau sama ya berarti mau toh. Ya. Lanjut, kelompok ini bagaimana? Aman, aman, menghitung ya. Silakan didiskusikan beberapa pertanyaannya ya. Ya. Silakan, kalau kebingungan silakan dibaca, ada materi bahan ajarnya di LKPD tersebut. Sementara kalian mengerjakan, saya akan membuat sebuah kuis untuk pengundian di dalam presentasi ya.
Untuk permainannya sudah jadi, kita tunggu untuk baru mencoba saja. Tenang, baru mencoba saja. Oke, bagaimana, sudah sampai mana? Silakan santai, waktu masih panjang. Silakan santai. Ya, silakan. Ya, bagaimana? Pendek ya, pendek sampai di sini. Ayo silakan. Ya. Semangat ya. Ini paling semangat sekali. Bagaimana? Oh, selesai. Silakan bagi tugas. Siapa yang akan menjadi pembuka MC? Siapa yang akan menjadi pemateri atau menyampaikan hasil diskusinya? Yuk, silakan. Waktunya 5 menit lagi ya. Oke, untuk permainannya di pagi hari ini yang presentasi kita pilih 2 kelompok saja, yaitu kelompok yang mempunyai LKPD yang pertama, kemudian kelompok yang mempunyai LKPD yang kedua. Jadi saya sudah bagi kelompok Iwan dan kelompok Ahmad ini dapat 2 LKPD yang berbeda. LKPD 1, LKPD 2. Begitupun juga dengan Iwan dapat LKPD 1, LKPD 2. Yang tampil nanti akan mewakili dari LKPD 1, bisa aja Iwan, bisa aja Ahwan. Begitupun juga dengan LKPD 2, bisa saja Iwan, bisa saja Ahwan. Ya, seperti itu. Tapi nanti kita mohon untuk saling mengingatkan apabila kelompok yang presentasi ada kesalahan. Bisa? Sekali lagi waktunya 4 menit lagi. Waktunya 4 menit lagi. Waktu untuk berdiskusi sekali lagi 4 menit lagi. Ini sudah selesai ya. Silakan diskusikan siapa yang akan menjadi pemateri, yang akan menjadi apa namanya? Yang moderator betul, dan yang akan mencatat apabila ada pertanyaan dan silakan berdiskusi. Saya bagaimana? Jawab aja sedikit, nanti saya yang akan menyimpulkan jawabannya. Jawab sesuai kemampuan. Itu tuh kalau ini pakai rumus manual, alias kita mencari dengan yang hal yang tidak pasti. Kalau ini hal yang pasti. Kalau ini pengukuran aja, pengukuran memakai benang. Dan kan memakai benang itu alat loh. Nah, jadi keliling dengan melakukan pengukuran bantuan alatnya benang seperti itu ya. Iya, keliling manual boleh dibilang seperti itu. Manual. Ya. Yes. Oke. Tinggal
2 menit lagi. Silahkan tetap berdiskusi sampai benar-benar pede ngomong, ya. Oke, sudah ya? Sudah siap semua? Saya tanya, kelompok 1 Ikhwan siap? Kelompok 1 Ahwat siap? Kelompok 2 Ahwat siap? Kelompok 2 Ikhwan siap? Siap, oke. Kalau begitu mari kita mulai untuk pemutaran. Siapa sih yang akan presentasi terlebih dahulu? Oke, kita mulai ya. Oke, mari kita putar. Kak? Kelompok 2 Ikhwan, oh astagfirullah. Terima kasih sudah Ahwat. Ternyata saya terpanah kepada Ikhwan ke apa? Semuanya Ikhwan. Kelompok yang ketinggalan. Siap? Sudah betul? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang pertama akan tampil adalah siapa? Kelompok 1 Ahwat. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, dipersilakan kepada kelompok 1 Ahwat untuk ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, tunggu sebentar. Ada spidol, nanti kalau butuh spidol dipersilakan. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya memperhatikan ya, apalagi terutama yang kelompok 1 Ikhwan, siap-siap menjadi pembanding atas hasil kerja kelompok dari Kami dari kelompok 2 Ahwat ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Mutia sebagai moderator dan di sini ada teman saya Nadia sebagai pemateri 1
dan Amanda sebagai pemateri 2 dan Rahmatia yang akan menulis. Dipersilakan Rahmatia. Mari diperhatikan ya, semua yang perhatikan kalau yang kelompok 2 juga sama. Yang sama-sama tahu apa sih yang kelompok 1 yang KKPD 1 kerjakan. Karena yang KKPD 1 dan yang KKPD 2 mempunyai kegiatan yang berbeda. Boleh ditunjukkan barang yang di hukumnya ya, tunjukkan barang yang di hukum. Harap bersabar. Yang di depan kayaknya beda. Perhatikan ya. Mari kita dengarkan hasil untuk kegiatan yang pertama. Silakan yang akan menjadi Dari uji coba kita. Jadi uji coba kita pertama kami mengukur mangkok. Dia diameter itu 14 cm. Kalau keliling pengukuran itu 44 cm. Keliling rumus 2 kali Pi kali R. 2 kali 22 per 7 kali 7.
7-nya dicoret sama-sama, jadi sisa 2 kali 22 sama dengan 44. 44 kurang 44 sama dengan 0. Mana yang diukur? Kalau boleh diperlihatkan ke teman-teman. Mangkukinnya. Sama enggak untuk yang sama namanya? Mangkuknya. Mangkuknya beda. Diameter untuk kelompok 1 tadi 14. Diameter untuk kelompok ikhwan oh sama, kebetulan sama 14. Walaupun bentuknya berbeda, tapi dia diameter sama. Kalau diameternya sama berarti untuk sekeliling pengukuran bentuk awal namanya 44. Ikhwan 42 dengan mengukur menggunakan apa? Mengukur menggunakan benang. Mengukur menggunakan benang. Oke. 44. Kalau dengan menggunakan rumus keliling sama 44. Sama 44. Berarti selisih punya alat 0. Ikhwan 2 cm. Oke, boleh ya. Berarti untuk yang nomor 1 untuk ikhwan ada perbedaan. Mari kita nanti simpulkan dulu. Yang kedua silakan. Percobaan kedua, kami mengukur tutup toples. Tutup toples dilihatkan tutup toplesnya yang ikhwan dan yang apa? Ini tutup toples ya. Toplesnya yang ikhwan ininya. Oke. Berapa diameter untuk? Diameter kami 10 cm. Untuk ikhwan? Oh sama 10 cm. Sama. Sama. Kalau keliling pengukuran kami 36 cm. 35, 36. Oke, dengan menggunakan rumus 2 kali 3,14 kali 5 sama dengan 31,4 cm. 31,4 cm. yang ikhwan 31,40. 31,4 sama 31,4 mempunyai nilai yang sama? Sama. Karena 0 yang di belakang boleh tidak di belakang. Jadi jawabannya sama ya. Oke, lanjut yang kedua. Oh, yang ketiga, maaf, yang ketiga yaitu untuk yang dinding. Silakan mana yang dindingnya? Apa nih percobaan ketiga, kami mengukur cat dinding dengan diameter 22 cm, keliling pengukuran 63 cm, dan rumusnya 2 kali 3,14 kali 11 sama dengan 69,08. 9,08 ini boleh dibulatin ya. 69,1. Oke, saya tanya untuk yang ikhwan punya berapa, lihat jamnya? Ya, jamnya diperlihatkan. Apakah sama? Beda ya? Beda. Beda diameter yang ikhwan berapa? Diameter punya ikhwan 24. Diameternya punya ikhwan 24.
Jadi Bu, hubungannya semakin besar diameter, semakin besar keliling, semakin kecil diameter, semakin kecil keliling. Itu hubungannya Bu. Jadi hubungannya ketika diameternya katanya tadi semakin besar, maka kelilingnya semakin besar. Terbukti enggak? Kan kita lihat diameternya 10, kelilingnya 30. Jangan pakai yang lurus saja. Jangan pakai yang lurus. 21,4. Terus untuk yang 14 menjadi 44. Yang 22 menjadi 69. Terlihat kenaikannya dari diameter. Naik nggak diameternya? Naik. Ayat 10 jadi 14 jadi 22. Begitu pun dengan hasil rumus kelilingnya naik enggak? Naik. Jika 1,4 44 69, maka jawaban dari kelompok A Iwan itu merupakan benar. Jadi sehingga kita bisa simpulkan apa sih hubungan antara diameter dengan keliling? Hubungan diameter dengan keliling mereka akan berbanding lurus. Artinya berbanding lurus, kalau naik berarti ikutan naik. Diameter naik ikutan naik. Diameternya kecil, kelilingnya ikutan kecil. Paham? Sekarang lanjut di nomor silakan. Pertanyaan yang selanjutnya. Apa makna pi dalam hubungan tersebut? Hubungannya untuk memperkecil nilai f. Apa makna pi dalam hubungan tersebut? Jawabannya kira-kira tadi bagaimana dengan kelompok bilang? Untuk memperkecil nilai r. Untuk memperkecil, artinya untuk menyederhanakan mungkin ya. Nah, untuk menyederhanakan. Kelompok Ikhwan, setujukah tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Silakan. Setuju tidak? Jawab dulu. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Beda? Setuju? Beda. Oke, beda. Silakan. Kenapa berbeda alasan dari kelompok Ikhwan? Kenapa? Apa? Apa? Pertanyaannya apa? Apa makna pi dalam hubungan tersebut? Untuk kelompok Ikhwan, apa sih maknanya untuk pi tersebut? Kami mengenai itu digunakan dalam pengoperasian mencari keliling. Oke, dua-duanya boleh saya anggap boleh, tapi kurang tepat. Oke, bagaimana jawabannya betul? Ya, Raidi, kemana kita lihat? Apa makna pi dalam hubungan tersebut? 10. Pi-nya pakai yang berapa? 3,14. Kemudian yang diameternya 14, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya berapa? Diameternya 7. Diameternya 7. Jari-jari ya. Jari-jarinya 7. Berarti pi yang digunakan berapa? 22/7. Nah, berarti apa makna pi-nya? Pi akan menyesuaikan dengan jari-jari atau diameter. Boleh disimpulkan? Silakan disimpulkan. Jadi pi akan menyesuaikan nilai dari diameter atau jari-jari. Paham? Kelompok yang lain paham? Oke, itu untuk yang ini. Mari kita lanjut di nomor 2 ya. Ini, silakan dilanjut.
B1 40 per 360 dikali 2 dikali 3 itu jadian 330. Karena 30-an bukan 7 pakai 3,14. Sederhanakan ini kami mendapatkan 1 per 9. Kemudian hasilnya 1 per 4 sama dengan 2 per 9. 2 per 9 dikali 3,14 sama dengan hasilnya langsung hasilnya saja nggak apa-apa. Langsung hasilnya saja 53. Yang tidak kan tadi sudah dihitung ya, ketiga dari kelompok yang akan kita bandingkan perhitungannya sama kan tidak dengan kelompok ikhwan? Sama? Sama, Masya Allah. Untuk yang nomor yang bawahnya ketiga sudut pusatnya 80 dari jarinya 30, yang ikhwan juga berapa dari bawah? Sama? Oke, sama. Berarti kalau sama berarti BP apa? Sama dengan begitu. Kalau begitu untuk kelompok yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak? Kalau tidak berarti selamat, Anda berhasil untuk yang kegiatan yang kedua. Sekian atas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok Ahwat, kelompok 1 yang sudah mewakili kelompok Ikhwan untuk mengerjakan LKPD 1. Mari kita kasih aplaus terlebih dahulu untuk penampilan dari kelompok 1. Baik, selanjutnya kita masih ada satu LKPD lagi. Mari kita lihat siapa sih yang akan presentasi untuk kelompok selanjutnya. Berarti kelompok 1 ini sudah enggak ya? Tinggal 2 kelompok. Siapakah yang akan mewakili? 2, 2, 3. Iya, ternyata yang ini adalah kelompok Ikhwan. Oke, kita kasih aplaus dan tepuk tangan dulu. Semangat. Kayaknya belum semangat. Mari kita kasih tepuk semangat terlebih dahulu biar semangat untuk kelompok 2. Tepuk semangat. Oke, semangat kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Oke, lanjut. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil eksperimen kami, yaitu menentukan sekeliling dan panjang visual. Saya sebagai siapa moderator dan Umam sebagai pemateri 1 dan Rian sebagai pemateri 2 dan Kandi sebagai penulis. Untuk kelompok 2 Anda siap-siap untuk saling memperhatikan hasil kerja. Oke, Silakan. dan tanpa banyak basa-basi lagi, kami akan memulai presentasi kami.
Oke, untuk kegiatan 1 kami disuruh untuk membuat lingkaran dengan jari-jari 7 cm dan 14 cm. Ada 2 percobaan untuk mendapatkan keliling. Yang pertama menggunakan rumus, yang kedua menggunakan benang. Untuk percobaan pertama dengan jari-jari 7 cm dan diameter 14 cm, keliling yang kami dapatkan dengan menggunakan pengukuran menggunakan benang yaitu 44 cm. Untuk menggunakan rumus kami mendapatkan 44 cm, maka selisihnya yaitu 0 cm. Untuk percobaan kedua dengan jari-jari 14 cm dengan diameter 28 cm. Untuk hasil pengukuran menggunakan benang kami mendapatkan 87 cm, dan untuk hasil pengukuran menggunakan rumus kami mendapatkan 88 cm dengan selisih 1 cm. Saya minta penyamaan untuk hasil dari kelompok awal. Boleh cantiknya sebelah sana terlebih dahulu. Silakan. Saya tanya untuk kelompok awal dan kelompok 2 yang jari-jarinya 17 tapi gambar mana? 17. 7 maaf. Itu jari-jari yang 7 tapi gambar mana? Mana yang punya Iwan? Yang punya Iwan di sini. Oh di bawah. Jatuh. Oke, yang Iwan punya. Silakan diperlihatkan yang Iwan. Coba yang Ahwat. Oke, sama ya sebesar seperti itu. Hasil pengumpulan dengan menggunakan benang. Yang kelompok Ahwat dapat berapa? 49. Untuk yang Iwan 44. 44. Padahal dengan jari-jari yang sama. Sekarang dengan menggunakan rumus hasilnya 44. Untuk yang Ahwat sama 44. Oke, jadi terdapat selisihnya untuk kelompok Iwan kelompok Ahwat 5 cm. Ada selisih ya? Selisihnya di sini 5 cm Ahwat. Kemudian untuk yang jari-jarinya 14, tapi dapat perlihatkan untuk yang Ahwat dan yang 15. Bisa? DP besar insya Allah sama ya, karena dengan jari-jari yang sama. Untuk hasil pengukuran dengan benang yang Iwan punya 87, yang Ahwat punya berapa? 98. 98 nanti berapa? 49 ya? 98. Kalau yang Iwan punya 87. Kemudian untuk rumus dan menggunakan rumus sama. Dengan menggunakan rumus sama, sehingga selisihnya kalau yang punya Iwan selisihnya hanya 1 cm saja. Nah, untuk yang Ahwat berapa? Berbeda 10 cm. Lumayan besar. Kenapa terjadi perbedaan? Mari kita diskusikan. Untuk pertanyaan pertama silakan kelompok Iwan. Pertanyaan pertama, apakah hasil pengukuran mendekati hasil perhitungan? Ya, sangat mendekati. Ya, sangat mendekati. Menurut Ahwat mendekati? Mendekati tidak? Tidak ya, lumayan jauh 5 cm sama 10 cm. Yang satu mendekati, yang satu tidak mendekati. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa hasilnya bisa berbeda sedikit untuk kelompok Iwan? Dan sedikit toh perbedaannya. Kenapa kelompok Iwan? Karena lingkaran yang kami buat kurang sempurna. Karena lingkarannya kurang sempurna. Boleh lah tidak sempurna. Berarti tidak pakai jangka ya? Tidak pakai jangka. Oke, itu berarti menjadi salah satu pertimbangan kenapa hasil pengukurannya tidak sama dengan memakai rumus. Jadi ketika kita pilihkan benang, kemudian benangnya kita ukur berapa diperpanjang, hasilnya berbeda dengan saat menggunakan rumus. Tadi salah satu faktornya katanya lingkarannya tidak sempurna. Mari kita dengarkan menurut pendapat kelompok Ahwat, kenapa perbedaannya tadi lumayan besar.
pengukuran itu harus menggunakan rumus biar dapat akurat, atau kita boleh mengukur sesuatu itu dengan alat yang seadanya? Harus rumus. Pakai rumus. Jadi kalau misal kita suruh lapangan kita ukur, kelilingnya berapa sih di lingkaran? Berarti kita pertama harus cari apa dulu? Alat pengukur dulu. Jadi tetap alat pengukur dulu. Untuk mengukur apa dulu? Mengukur diameternya. Cari yang ukuran benar nggak? Ya? Cari dulu diameternya, baru kita menggunakan rumus biar hasilnya akurat. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, apa hubungan antara garis-garis dan keliling lingkaran? Yaitu semakin panjang garis-garis semakin besar hasil keliling. Bagaimana tadi? Apa hubungannya antara garis-garis dan lingkaran? Semakin panjang garis-garis semakin besar hasil keliling. Panjang dari semakin besar hasil keliling. Akuan punya. Untuk memperoleh hasil dari keliling lingkaran, kita perlu mengetahui nilai dari jari-jari. Jika jari-jari sudah diketahui, maka kita tidak bisa mencari keliling lingkaran kecuali nilai kelilingnya sudah diketahui. Dua-duanya bisa ya? Apa hubungan antara jari-jari dan keliling lingkaran? Menurut kelompok Ahmad bisa nggak dua-duanya diterima? Bisa? Oke, berarti dua-duanya. Nah, dan saya tambahkan untuk yang tadi Iwan punya. Dengan ya data jawaban, seperti yang tadi dilakukan di kelompok pertama, bahwa saya sudah bilang semakin besar DP jari-jari, lingkarannya semakin besar. Dan semakin kecil DP jari-jari, maka lingkarannya semakin kecil. Nah, hubungannya antara jari-jari dan keliling lingkaran, mereka berbanding lurus. Oke, mantap. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Empat. Ah, ini ada. Yes, langsung dijawab saja. Jadi untuk kegiatan yang kedua, kami diminta gambar lingkaran dengan jari-jari sebesar 10 cm. Untuk kegiatan kedua, gunakan busur derajat untuk membuat sudut pusat sebesar 60 derajat dan 120 derajat. Yang ketiga, hitunglah panjang busur untuk masing-masing sudut tersebut menggunakan rumus E sama dengan gunakan rumus yang telah tersedia. Kemudian untuk hasil yang kami dapat ialah panjang busur cm 10,45 cm. Untuk 120 derajat kami mendapat hasil 20,93 cm. Ditanggapi oleh kelompok Ahmad dengan sudut yang sama dan jari-jari yang sama. Untuk yang 60 derajat dengan jari-jari 10 cm, betul? Sama. Oke, baik. Kalau sama, tidak masalah. Baik. Kemudian yang berapa sudutnya itu? 120 ya? 120 dengan jari-jari 10 berapa derajat? Sama? Kalau sama berarti bagi perhitungan berarti itu suka dijago semua ya. Sehingga mari kita refleksi. Yang pertama, bagaimana pengaruh dosa sudut terhadap panjang busur? Silakan. Semakin besar sudut, maka semakin panjang busur. Kalau dalam punya untuk memperoleh panjang busur kita perlu mengetahui nilai sudut. Apa ini? Yang satu dari mana?
busur. Mengapa panjang busur bertambah saat sudut pusat makin besar? Karena sudut pusat sangat berpengaruh terhadap panjang busur. Pusat berpengaruh terhadap Panjang busur. yang kelompok akwat. Oke, jadi yang tadi ya, balik lagi kepada yang tadi, bahwa ketika sudutnya besar, panjang busurnya semakin panjang. Tambah besar lagi berarti panjang busurnya semakin panjang. Artinya saya simpulkan bahwa panjang busur akan bertambah saat sudut pusatnya semakin besar. Artinya hubungan antara sudut pusat dan panjang busur mereka berbanding lurus. Sudutnya sekian, panjangnya sekian. Sudutnya tambah gede, panjangnya tambah gede. Oke, paham? Silakan lanjut satu lagi ya. Oke, yang satu lagi. Ini mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dibaca sedikit. Berapa itu? 15. Yang apa? 12,7. Nol di belakang koma itu tidak berarti tadi sudah. Oke, berarti sama ya? Untuk yang kelompok 1 bisa menghitungnya? Bisa ya? Bisa ya? Untuk kelompok 1? Sudah tadi disamakan untuk mencoba menghitung? Sudah? Sudah. Sudah ya kelompok 1? Awal sudah tadi saya coba mencoba ya. Jawabannya sama? Sama Ibu. Oke. Karena jawabannya sama berarti kalian selamat. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok yang di depan? Tidak ada? Kalau tidak ada semuanya soal apa? Itu kita silakan untuk satu. Itulah hasil eksperimen kami atau presentasi. Sekian dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk duduk kembali dan mari kita kasih aplaus atas penampilan dari kelompok 2. Belum sama-sama kasih aplaus bareng-bareng yuk. Oke, selanjutnya kita apa dulu ya? Kita simpulkan. Yang tadi kita sudah belajar tentang menghitung keliling lingkaran dan juga panjang. Tadi sudah disimpulkan pula bahwa semakin panjang jari-jari atau diameter, maka kelilingnya semakin besar. Semakin kecil DP keliling, artinya jari-jarinya juga semakin kecil, pendek. Begitupun dengan tadi panjang busur. Semakin gede DP busur, maka panjangnya semakin besar. Kalau sudutnya sedikit atau kecil, maka panjang busurnya juga tidak terlalu panjang. Oke. Kemudian saya mau tanya dulu dari kesimpulan di pagi hari ini, apa sih yang kalian dapat di hari ini pembelajarannya, yaitu kita bisa menghitung apa? Keliling lingkaran. Sudah pada bisa? Saya tanya satu orang, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana rumus mencari keliling lingkaran? Satu orang, keliling lingkaran rumusnya? Keliling lingkaran. Fauzan, satu orang angkat tangan. Satu orang angkat tangan. Saya, bagaimana? 2 kali P kali R. Betul jadi jawaban? Tuh. Kemudian yang satunya lagi, bagaimana cara mencari panjang busur? Panjang busur alfa per 350. Satu orang dong, Reza.
Kali 2 kali pi kali r. 2πr itu apa tadi disebutnya? Keliling lingkaran. Sudah pada bisa? Oke, kalau sudah pada bisa, saya mau tes kemampuan kalian. Kalau tadi sudah berkelompok, sudah bekerja sama, sekarang saya minta kalian untuk mengerjakan tes tanpa bantuan temannya. Mari kita tes kemampuan kita sampai mana pemahaman kita di materi pagi hari ini. Saya bagikan satu orang satu, mohon untuk bekerja masing-masing. Kasih nama dari kelasnya. Oke. Jangan berdiskusi ya. Silakan mengerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Saya kasih waktu hanya beberapa soal saja, 5 menit dari sekarang ya. Sekali lagi mohon untuk mengerjakan masing-masing, tidak untuk bekerja sama. Waktu tersisa tinggal 2 menit lagi. Sudah, Masya Allah, hebat. Baik. Iya. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Oh, siap. Sudah? Sudah?
Nanti saya cek di setelah kegiatan ini, semoga dapat nilai. Ya.